Hati-hati, raut. Wajah Qi Xiao sedikit berubah. Tanpa sadar, dia mengumpulkan kekuatannya, saat kelima jarinya mengerut dan aliran asap tipis perlahan keluar dari kuku-kukunya seperti ular spiritual. Aiya dan Kai Yi menjadi tegang. Dari kejauhan, mereka mengamati badai, petir, api, dan embun beku yang perlahan mendekat. Mereka juga mengawasi tim prajurit lain di danau kecil itu karena mereka takut akan melakukan tindakan peledakan untuk mendapatkan harta karun rahasia itu. Fluktuasi energi di titik tempat kedua galaksi itu terjalin di atas kepala semua orang semakin lama semakin hebat. Tampaknya banyak sekali sifat energi yang berbeda di titik jalinan itu mulai mengalami beberapa perubahan yang tidak biasa. Mayat-mayat kuno yang mengambang itu terpengaruh oleh energi dari titik jalinan tengah itu dan mulai tenggelam perlahan. Mayat-mayat ini membentuk tangga yang dimulai dari langit dan perlahan-lahan jatuh mendekati kepala semua orang. Tangga yang dibentuk oleh mayat-mayat kuno ini seharusnya telah mencapai titik jalinan energi itu. Tunggu sampai tangga itu turun. Kemudian, ketiga tim prajurit ini akan bersaing untuk mendapatkan kesempatan naik. Aiya mengeluarkan batu ungu tua, yang di atasnya terukir pola misterius yang tampak seperti jaringan gunung dan sungai. Nafas domain Nia telah sepenuhnya menutupi sungai-sungai yang bersilangan itu. Segel batu di tangan putihnya samar-samar menyebarkan cahaya ungu. Pola yang terukir di batu itu sangat hidup. Dalam cahaya ungu itu, gunung dan sungai tampak seperti sedang dihidupkan kembali, karena perlahan-lahan mulai bergerak di atas batu. Aiya membenamkan pikirannya di batu itu. Seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan domain niat yang menyeluruh. Dia menuangkan ki mendalamnya dari tubuhnya ke dalam batu untuk membentuk koneksi dan kemudian dengan lembut berkata, segel gunung dan sungai ini adalah harta karun rahasia tingkat suci. Ketika bencana semakin dekat, dan tiga tim prajurit lainnya mengambil tindakan, aku akan segera melepaskan segel gunung dan sungai ini. Itu pasti dapat menghalangi mereka untuk beberapa saat sementara kita mengambil kesempatan untuk memanjat jembatan mayat itu dan pergi ke langit. Begitu Kai Yi, Lao Li, dan Lao Lun melihatnya mengeluarkan segel gunung dan sungai, mata mereka semua berbinar. Tampaknya mereka juga tahu kegunaan segel gunung dan sungai ini, karena wajah mereka jelas terkejut. Xian melirik Aiya dan diam-diam mengangguk karena dia tahu bahwa gadis ini, pada saat ini, tampaknya memahami gambaran besar itu dan akhirnya menggunakan cara tersembunyinya. Aiya berasal dari kota Kaisar Putih dan konon merupakan putri dari penjaga istana kota Kaisar Putih. Dari Kai Yi dan Lao Li, ia mengetahui bahwa penjaga istana kota Kaisar Putih memiliki basis kultivasi yang sangat mendalam. Aiya adalah putrinya, jadi fakta bahwa ia memiliki harta karun rahasia yang kuat sama sekali tidak mengejutkan Xian. Selama perjalanan ini, sejak ia mulai memimpin tim ini, Aiya menjadi lebih santai dari sebelumnya. Ia sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya dalam banyak pertarungan, serta menggunakan banyak harta karun rahasia untuk menghadapi musuh. Fakta bahwa ia memutuskan untuk menggunakan segel gunung dan sungai kali ini berarti kekuatannya kuat. Semua orang harus berhati-hati. Jika Aiya melepaskan segel gunung dan sungai, selama kalian melihat kesempatan, jangan ragu. Xian memandang Qi Xiao, Zuo Xi, dan Zuo Su. Ketiga orang dari kelompok Aiya juga berasal dari kota Kaisar Putih, jadi mereka tahu efek magis dari segel gunung dan sungai ini. Namun, kelompok Qi Xiao tidak. Xian khawatir mereka tidak cukup memahami situasi untuk memanfaatkan peluang di kemudian hari. Oleh karena itu, ia harus memberi tahu mereka terlebih dahulu. Kelompok Qi Xiao mengangguk pelan dengan wajah serius, menunjukkan bahwa mereka memahami dengan jelas apa yang dikatakannya. Si kecil, tetaplah bersama gurumu dan jangan menjauh darinya dengan cara apapun. Zuo Su merendahkan suaranya dan memberi tahu Zuo Si dengan serius. Jika kau terpisah dari gurumu, kau harus bergantung pada Xian. Kau yang terlemah, jadi tidak perlu berusaha sekuat tenaga. Tugasmu yang terpenting adalah mempertahankan hidupmu sendiri. Qi Xiao memiliki basis kultivasi langit kedua dari alam langit, dan dianggap yang terkuat di antara mereka. Zuo Su dan Qi Xiao telah saling kenal selama bertahun-tahun, dan ia juga mengetahui kemampuan Qi Xiao. Ia yakin bahwa Qi Xiao akan mampu melindungi Zuo Si pada saat kritis. Adapun Xian, meskipun sekilas ia tampak hanya berada di alam nirvana, ketika ia mengeluarkan kekuatannya,
Zuosu tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya secara diam-diam. Zuosu juga berada di alam nirvana, dan dia tahu bahwa dia hampir tidak bisa melindungi orang lain di saat kritis. Dia tidak bisa mempercayakan keselamatan Zuosi kepada Aiya, Kaiyi, atau yang lainnya. Itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata ini. Jangan khawatir, kakek. Aku akan menjaga diriku sendiri dengan baik. Zuosi menjawab dengan lembut sambil mengerjap-ngerjapkan matanya yang cerah. Dia terus merasa sedikit khawatir, kakek, kamu juga harus berhati-hati. Harta karun rahasia jelas berharga, tetapi kamu tidak boleh mempertaruhkan nyawamu. Meskipun kultivasimu adalah yang teratas di Deep Cloud Place, kekuatanmu di sini adalah... Zuosu tersenyum masam, mengangguk, dan tidak mengatakan apapun. Sebenarnya, tidak ada alasan. Situasi di kabut beracun magnetik gelap ini benar-benar berbeda dengan yang ada di Deep Cloud Place. Semua prajurit di sini setidaknya memiliki basis kultivasi Nirvana Realm, dan kebanyakan dari mereka masih sangat muda dan luar biasa. Setelah datang ke sini, Zuosu entah bagaimana merasa sedikit sedih, dan untuk pertama kalinya, dia menyadari kenyataan bahwa tinggal di Deep Cloud Place sebenarnya menyedihkan. Dia merasa seperti seekor katak yang duduk di dasar sumur. Selain itu, dia diam-diam telah memutuskan bahwa begitu dia keluar dari kabut beracun magnetik gelap hidup-hidup, dia pasti akan mempertimbangkan kembali masa depan keluarga Zuo. Dia akan membuka matanya lebih lebar dan tidak lagi membatasi dirinya di tempat kecil seperti Deep Cloud Place. Sementara orang-orang dari kelompok Zuosu dan Aiya sedang berbicara, jembatan mayat semakin dekat ke kepala semua orang, hanya sekitar beberapa puluh meter jauhnya. Pada saat ini, ketiga tim di tengah danau tidak dapat mengendalikan diri lagi. Mata mereka memancarkan cahaya yang ganas, dan mereka mulai melancarkan serangan ke arah lawan di sebelah mereka. Pertama, ketiga tim hanya memfokuskan kekuatan mereka pada tim lain yang memiliki prajurit langit ketiga dari alam langit, karena mereka menganggap mereka sebagai ancaman utama mereka. Namun, ketika mereka secara tidak sadar melihat bencana yang perlahan menghampiri mereka mulai memperhatikan kelompok Xian juga. Wajah Xian, Qi Xiao, Aiya dan yang lainnya menjadi dingin. Semua orang menegang. Jarak antara mereka dan bencana itu semakin dekat. Kelompok Xian mungkin akan menjadi yang pertama terkena api dan badai. Jika mereka harus menahan bencana dan prajurit lain menyerang pada saat yang sama, situasi mereka akan sangat berbahaya. Ingat, perhatikan tindakanku. Aiya berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh orang-orang di sebelahnya untuk memberitahu timnya. Dia memegang segel gunung dan sungai, yang telah berubah menjadi rona ungu gelap yang aneh. Pembuluh darah di tangannya memiliki untaian tipis cahaya ungu, yang mengalir perlahan ke dalam segel gunung dan sungai. Berdesing, suara badai itu seperti geraman hantu ganas, yang datang perlahan dan tiba-tiba bergema. Bencana pertama yang datang adalah badai. Dalam angin kencang, energinya seperti gelombang pasang yang datang bersama badai dan dengan cepat menyebar ke seluruh danau. Dalam badai, cahaya aneh menyala seperti pedang yang menyilaukan. Cahaya itu membawa secercah dingin yang tajam. Melihat serbuan badai, wajah orang-orang di 6 tim di sebelah danau menjadi gelap. Mereka semua mengeluarkan harta rahasia mereka dan melepaskan lingkaran cahaya pertahanan mereka sendiri. Para prajurit itu tidak lagi menyembunyikan harta pertahanan rahasia mereka saat mereka mengenakan baju zirah warna-warni yang memiliki efek khusus. Zuosi juga mengenakan baju zirah penyu naga miliknya. Baju zirah aneh ini, yang terbuat dari tempurung penyu, menutupi lebih dari separuh tubuhnya yang tinggi. Kecuali kedua kakinya yang panjang, seluruh tubuhnya tertutupi. Penampilannya konyol, karena baju zirah itu tidak bergerak dan berat seperti gunung. Xian entah bagaimana terkejut. Dia menatapnya sejenak, mengangguk dan berkata, sepertinya selama bertahun-tahun ini kamu memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang baju zirah penyu naga ini. Itu bagus. Meskipun tidak terlihat bagus, pertahanannya seharusnya membantu. Wajah Zuosi memerah. Dia dengan malu berkata, jangan katakan apa-apa lagi. Aku tahu baju zirah ini jelek. Aku tidak perlu kamu mengingatkanku. Xian tercengang dan kemudian segera menoleh, melihat ke area di atas medan gravitasi yang ada di depannya. Dia mulai memperhatikan dampak badai itu pada medan gravitasi.
Badai itu menutupi langit secara besar-besaran saat hujan turun deras. Badai itu dengan keras menuangkan semacam kekuatan aneh yang memutar ke dalam medan gravitasi. Ketika sebagian medan gravitasi bersentuhan dengan badai, berbagai kekuatan campuran tiba-tiba menjadi kacau tak tertahankan. Mereka tampak terpengaruh oleh badai, yang membuat kecepatan putaran menurun dan bahkan melambat secara bertahap. Merasa dingin di hatinya, Xian segera menyadari bahwa badai yang bergerak ini dapat menghancurkan medan gravitasi. Wajahnya sedikit berubah. Dia tidak terlalu ragu, mengambil kesempatan ketika badai belum sepenuhnya berada di medan gravitasi untuk mengayunkan kedua tangannya ke udara. Semburan fluktuasi energi dilepaskan dari tangannya. Sutra emas yang bercampur dengan medan gravitasi dipengaruhi oleh kekuatan aneh dari kedua tangannya, berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke dalam cincin penyimpanan di jarinya. Dalam waktu 3 detik yang singkat, semua sutra emas telah dikumpulkan ke dalam cincin penyimpanan lagi. Setelah hilangnya sutra emas, medan gravitasi, yang telah dia bangun dan telah bekerja dengan baik, akhirnya dipenuhi dengan kekuatan badai. Dalam sekejap mata, berbagai jenis energi yang telah terkondensasi di medan gravitasi semuanya teraduk oleh gerakan badai. Medan gravitasi kemudian menghilang tanpa jejak. Hahaha. Di tengah danau, seorang prajurit langit ketiga dari alam langit menatap dingin Xian untuk beberapa saat sebelum mencibir bibirnya dan berkata, "Satu ancaman berkurang." Fakta bahwa beberapa prajurit terkuat di danau telah berjaga-jaga terhadap kelompok Xian adalah karena medan gravitasi. Kekuatan aneh medan gravitasi dan keberadaan sutra emas telah membuat para prajurit itu ketakutan dan membuat mereka menganggapnya sebagai ancaman terbesar mereka. Sekarang medan gravitasi telah menghilang dan Xian hanya berada di alam nirvana. Di mata mereka, kelompoknya tidak cukup kuat untuk memengaruhi mereka. Wajah mereka mengendur karena mereka tidak lagi merasa terancam oleh kelompoknya. Pada saat ini, cahaya ungu dari segel gunung dan sungai di tangan Aiya tiba-tiba naik ke kepalanya. Aliran cahaya ungu tersebar dari segel gunung dan sungai seperti mata air kecil yang meluap dan menyebar, dengan cepat memenuhi ruang di atas kepala semua orang seperti jaringan. Jangan terburu-buru. Wajah Xian tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Cahaya ungu dari segel gunung dan sungai seperti mata air kecil yang memanjang keluar di atas kepala orang banyak dan menguasai ruang di atas danau dalam waktu yang sangat singkat. Aiya memanfaatkan perubahan segel gunung dan sungai dan berteriak, "Semuanya, bersiap-siap." Prajurit lain di danau menatap Aiya dengan dingin, menggerutu, dan memusatkan perhatian mereka padanya. "Gadis kecil, karena kau meminta kematian, aku akan memenuhinya untukmu." Di tengah danau, wajah penuh luka dari seorang prajurit langit ketiga dari alam langit menjadi gelap saat ia tiba-tiba melancarkan serangan. Sebuah telapak tangan besar yang terbentuk oleh kondensasi ki mendalam muncul di langit, menutupi Aiya. Bagian tengah telapak tangan tersebut menyalurkan daya isap yang kuat. Berdiri bersamanya adalah seorang prajurit langit ketiga dari alam langit lainnya, yang memperlihatkan sedikit rasa jijik di wajahnya. Ia perlahan berjalan mendekat dengan tangan kirinya terentang dari lengan bajunya. Dengan kecepatan yang secepat kilat, ia mulai melepaskan aliran cahaya yang mengembun menjadi ular piton kristal besar, melesat ke arah kelompok Xian dalam upaya untuk mencabik-cabik mereka. Jembatan mayat di langit akhirnya jatuh ke ketinggian yang dapat didaki. Wajah orang-orang dari kelompok Xian tiba-tiba berubah. Mereka dengan cemas memberitahu Aiya untuk memperhatikan prajurit ini. Melihat prajurit itu datang dan membentuk ular piton kristal, Xian dan Kaiyi tidak berani ragu dan segera mulai mengambil pertahanan. "Xian, jaga baik-baik si kecilku." Qi Xiao tiba-tiba berteriak keras, dan bola abu-abu terbang keluar dari borgolnya. Kabut tebal di dalamnya juga menyebar dengan cepat lalu langsung berkumpul, membentuk kabut asap abu-abu yang menghalangi ular piton kristal yang datang. Wajah Kaiyi dingin. Dia juga melepaskan cincin bundar di lengannya. Sekelompok cincin membentang di udara dengan cahaya yang menyilaukan, menembakkan bilah tajam ke arah ular piton kristal itu. Zuosu, Lao Li, dan Lao Lun tidak bergerak sambil memasang wajah serius. Mereka tidak berani bersantai. Ular piton kristal itu memutar tubuhnya dan menggelengkan kepalanya dengan puas. Panjangnya sekitar 10 meter, pola ular di tubuhnya sangat jelas. Ketika ular piton ini terbang, ia langsung menyemburkan banyak cahaya.
Cahaya kristal seperti pedang penakluk yang menembus dan menghancurkan penghalang kabut yang telah dikeluarkan Qi Xiao dan mengenai cincin yang telah dilepaskan Kai Yi. Tepi cincin itu memiliki banyak bilah. Ketika cincin-cincin itu mengenai cahaya kristal, jejaknya semua berubah, dan mereka meledak ke segala arah. Wajah Kai Yi pucat karena terkena serangan itu. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia mundur 3 langkah. Matanya tiba-tiba menjadi gelap. Pada saat yang sama, 2 tim prajurit lainnya di danau juga bertarung satu sama lain dan mulai merebut kesempatan untuk naik ke jembatan mayat. Aiya melepaskan segel gunung dan sungai. Lampu ungu terus-menerus berkedip-kedip di antara alisnya. Sekelompok lampu ungu dan segel gunung dan sungai itu terhubung, membuat segel ini berubah menjadi aliran ungu yang meluas dan menutupi seluruh danau hanya dalam waktu singkat. Momentum yang kuat dari aliran ungu itu menekan mereka yang ada di bawahnya. Semua prajurit di danau itu gelisah dan terpengaruh oleh tekanan kuat ini, yang membuat mereka merasa mustahil untuk menghancurkannya. Xian tidak terkecuali. Aliran ungu itu juga memiliki pengaruh besar pada laut kesadaran. Fluktuasi mentalitas dari segel gunung dan sungai keluar dan menyebar melalui aliran ungu, memengaruhi semua prajurit di danau. Semua prajurit di danau berada di bawah pengaruh segel gunung dan sungai, membuat laut kesadaran mereka juga terpengaruh. Dalam sedetik setelah teralihkan, mata mereka tampak linglung. Aiya tiba-tiba terbang menjauh. Dia secepat kilat. Sementara orang-orang masih linglung, dialah orang pertama yang mampu mendekati tangga batu. Sebelum yang lain bisa bereaksi, dia sudah naik ke tangga batu dan dengan cepat memanjat jembatan mayat menuju titik tenun. 5 iblis di laut kesadaran Xian tiba-tiba terbangun. Di ambang hidup dan mati, Xian langsung memulihkan kesadarannya dan melihat Aiya, yang kini menjadi orang pertama yang memanjat jembatan mayat menuju titik tenun di langit. Sialan! Xian tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat. Aiya telah menjebak mereka. Ia tidak berniat pergi bersama orang lain dalam kelompok Xian menuju tangga batu. Ia telah melepaskan segel gunung dan sungai yang telah menarik tim lain untuk membiarkan Qi Xiao dan Kai Yi beraksi. Ia memanfaatkan Qi Xiao dan Kai Yi untuk memberi dirinya lebih banyak waktu untuk melepaskan kekuatan segel gunung dan sungai. Ketika segel tangan besar prajurit dengan wajah penuh luka itu dilepaskan, segel itu langsung terpengaruh oleh segel gunung dan sungai dan dengan demikian tidak dapat melepaskan semua kekuatannya. Pada saat itu, ketika mata semua orang tampak linglung, Aiya telah melihat kesempatan itu dan melepaskan kekuatan terbesar dari segel gunung dan sungai, yang memengaruhi laut kesadaran semua orang. Ia kemudian memanfaatkan momen ini untuk menjadi orang pertama yang memanjat tangga batu. Aiya jelas tidak menganggap orang lain dalam kelompok Xian sebagai temannya. Dalam beberapa hari terakhir, dia mungkin tinggal bersama kelompok Xian hanya untuk menunggu momen ini. Dia memanfaatkan Xian untuk menarik perhatian prajurit lain dan dengan demikian meminjam mereka untuk menghadapi kelompok Xian. Dia kemudian mengambil kesempatan untuk bergegas ke jembatan mayat. Dan dia melakukannya. Aiya dengan cepat menaiki tangga batu. Di bawah segel gunung dan sungai, aliran ungu terbentuk dan langsung mengembun menjadi penghalang pertahanan yang berat. Di bawah langit, segel gunung dan sungai membentuk sungai ungu yang menjadi penghalang baru yang berisi sejumlah besar cahaya ungu. Ketika dia bergegas ke jembatan mayat, cahaya ungu berkumpul dengan mayat kuno di dasar jembatan. Dia tidak ingin orang lain menyusulnya. Gadis yang sangat jahat. Prajurit langit ketiga dari alam langit dengan wajah penuh luka diam-diam mengutuknya. Ketika segel tangan besar itu meraih mayat kuno yang paling dekat dengan semua orang, mayat itu terbanting menjauh, dan dengan demikian segel tangan besar itu tidak dapat menyambar mayat kuno itu atau menghancurkan cahaya ungu dari segel gunung dan sungai. Aku tidak menyangka bahwa kalian dapat memikirkan cara seperti itu. Generasi muda seperti kalian benar-benar licik. Prajurit yang telah memadatkan ular piton kristal itu menatap Xian, Qi Xiao, dan Kai Yi dengan matanya yang dingin. Gadis itu sudah pergi lebih dulu. Kalian lebih baik dikubur bersamanya. Kalian harus berpikir sedikit sebelum memutuskan untuk mengambil barang-barang untuk diri kalian sendiri. Di danau kecil, beberapa prajurit mencoba menghancurkan penghalang aliran ungu yang telah dipadatkan oleh segel gunung dan sungai, yang lain menatap kelompok Xian dengan sikap tidak bersahabat. Gadis murahan itu, dasar jalang, wanita jalang. Kai Yi, Lao Li,
dan Lao Lun menggertakkan gigi dan mengumpat sementara wajah mereka tampak sangat aneh. Aiya telah memanfaatkan mereka tanpa peduli dengan nyawa mereka. Dia telah melihat kesempatan dan bergegas ke jembatan mayat, menjadikan mereka sasaran para prajurit lainnya. Itu sangat kejam. Daerah sekitarnya tidak dapat menghancurkan aliran ungu yang diciptakan oleh segel gunung dan sungai, dan dengan demikian kemarahan mereka tumbuh sementara mata mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu tampaknya membenci karena tidak dapat melahap dan menelan mereka hidup-hidup. 3 orang dari kelompok Kaiyi dan yang lainnya mengungkit leluhur Aiya dan mengutuk mereka semua. Wajah Qi Xiao dan Zuosu berubah drastis. Mereka tanpa sadar bergerak mundur di samping Zuosi sementara mata mereka tampak sangat serius. Jeritan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Seorang prajurit alam nirvana di tepi danau, yang dengan kejam menatap kelompok Xian, secara tidak sengaja tertiup oleh badai. Dalam badai itu, tubuh prajurit itu hancur berkeping-keping sementara organ-organ dalamnya terkoyak. Kematiannya sangat menyedihkan. Bencana telah tiba, wajah semua orang berubah drastis. Para prajurit yang berada di tepi danau meningkatkan kekuatan cahaya pertahanan mereka hingga mencapai puncaknya. Mereka bergerak menuju pusat danau untuk berkumpul sambil terus memusatkan kekuatan mereka pada saat yang sama. Pemandangan itu tiba-tiba menjadi kacau. Para prajurit di danau ini menggertakkan gigi dan mengutuk, terus-menerus menyerang penghalang yang telah diciptakan oleh segel gunung dan sungai. Di bawah dampak terus-menerus dari berbagai jenis harta rahasia, sungai ungu itu tampaknya tidak lagi mampu bertahan saat retakan mulai muncul secara bertahap. Harta rahasia dengan kekuatan luar biasa itu terus-menerus terbang keluar dari langit ketiga para prajurit alam langit. Cahaya cemerlang dalam harta rahasia itu melesat ke arah aliran ungu dan menembus mayat kuno pertama, menghancurkan cahaya ungu yang melayang di sekitar mayat itu. Jika terus seperti ini, penghalang yang diciptakan oleh segel gunung dan sungai akan segera hancur. Di bawah kekuatan berlimpah harta rahasia itu, bahkan jika itu adalah segel gunung dan sungai tingkat sakral, aura spiritualnya akan terkuras dan akan menjadi sepotong batu yang terbuang sia-sia. Aiya telah mempertaruhkan salah satu harta rahasia tingkat sakralnya untuk menghalangi semua orang, sehingga bencana yang akan datang akan menelan dan membunuh mereka semua. Jika rencananya berhasil, maka dia bisa mendapatkan harta rahasia, yang samar-samar muncul di langit, untuk dirinya sendiri. Dia menyerahkan segel gunung dan sungai, tetapi dia masih bisa mendapatkan lebih banyak harta rahasia, ini telah memperhitungkan semuanya dengan sangat baik. Segel gunung dan sungai memiliki domain dan kekuatan niat Aiya. Ayahnya adalah seorang prajurit langit kedua alam roh. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menghancurkan segel gunung dan sungai. Kaiyi menggertakkan giginya dengan kesal, wanita jalang ini memang kejam. Jika aku tahu, aku akan membunuhnya lebih awal. Wajah Lao Li dan Lao Lu menjadi gelap. Kita juga telah ditipu. Pada saat ini, Si Yan tiba-tiba melihat ke arah prajurit lain di tengah danau, mengerutkan kening, dan menjelaskan, seperti yang telah kamu lihat, gadis itu telah membodohi kita. Saat ini, semua orang seharusnya tidak terus berdebat lagi, tetapi kita harus menemukan cara untuk menghancurkan segel gunung dan sungai ini. Si Yan dapat melihat bahwa para prajurit ini sedang marah dan memiliki niat membunuh dalam pikiran mereka. Jika para prajurit ini mulai bertindak gila, bahkan jika dia dapat melindungi dirinya sendiri, Qi Xiao, Zuosi, dan yang lainnya tidak akan dapat melarikan diri. Oleh karena itu, untuk menghindari kejadian di mana para prajurit itu memutuskan untuk memulai kegilaan, dia harus berbicara. Aku tidak akan melawanmu untuk saat ini. Tunggu sampai aku keluar dari bahaya, lalu aku akan menyelesaikan ini denganmu. Prajurit dengan wajah penuh luka itu berteriak dengan wajah dingin dan kemudian mengerahkan kekuatannya untuk membombardir segel gunung dan sungai. Bersiaplah untuk menghadapi bencana yang akan datang. Si Yan mendesah pelan, mengangguk ke arah Qi Xiao dan Kaiyi, dan dengan enggan menggunakan perisai bintang. Titik-titik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak dan menutupi seluruh tubuhnya. Apa? Perisai bintang. Di danau kecil itu, seorang pria parubaya dengan wajah kering, kuning, dan janggut kasar menatap Si Yan dengan heran sementara matanya berkilat aneh. Dia berteriak keras, "Anak kecil, kau juga anggota sekte dewa kami." Si Yan tertegun. Dalam waktu singkat,
dia tidak tahu harus berkata apa dan hanya berkata dengan santai, "Apa? Anak kecil, kau salah satu orang dari Sekte Dewa." Prajurit setengah baya, yang wajahnya kering dan kuning, menatap Xian, berteriak keras sambil tampak bersemangat. Xian terkejut sejenak. Saat ia tenggelam dalam pikiran tentang bagaimana cara bertahan melawan bencana ini, ia tidak mengerti apa yang dimaksud pria itu. Jadi ia bertanya dengan santai, "Apa? Apakah kau salah satu orang dari Sekte Cahaya Ilahi, bajingan kecil?" Pria besar itu menggerutu. Sikapnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya, ketika ia melihat Xian, ia merasa kesal karena ia tidak bisa membunuhnya. Namun, saat ini, meskipun ia masih mengutuknya, bajingan kecil, ia tampaknya tidak memiliki niat jahat. Xian tiba-tiba mengerti. Aku berasal dari laut tak berujung, dan aku memiliki roh bela diri bintang. Sekte Tiga Dewa di Laut Tak Berujung adalah salah satu cabang dari Sekte Dewa. Aku. Jadi begitulah. Tanpa menunggu Xian menyelesaikan kalimatnya, pria itu buru-buru berteriak, "Kemarilah. Kami membutuhkan kekuatan bintangmu. Selama kau memadatkan panah biduk utara dan kemudian menyatu dengan kekuatan matahari agung dan kekuatan bulan Li Yue milikku, kita akan mampu menghancurkan penghalang segel gunung dan sungai." Di sampingnya, seorang prajurit wanita di langit ketiga alam langit juga menganggukkan kepalanya. Prajurit bernama Li Yue ini, dari kultus cahaya ilahi, tampak biasa saja. Tubuhnya sangat kurus, wajahnya sedikit pucat seolah-olah dia sudah lama tidak terpapar sinar matahari. Saat dia melihat Xian mengeluarkan perisai bintang, dia juga sedikit terkejut. Setelah menyadari bahwa itu adalah perisai bintang, dia menganggap Xian sebagai keluarganya sendiri dan juga menunjukkan sikap yang lebih baik di wajahnya. Sebelum melihat Xian memperlihatkan perisai bintang, dia telah menatap Xian dengan mata yang sangat dingin. "Seseorang dari kultus cahaya ilahi," gumam Kai Yi dengan suara rendah. Xian tertegun. Dia berpikir sejenak sebelum mengangguk pelan. Berjalan ke arah Zuoxi, dia memegang tangannya dan membawanya ke tengah danau. Mata Zuoxi tampak panik, wajahnya bingung sementara Xian menariknya ke tengah danau. Setelah sekilas pandang, Qi Xiao dan Zuoxu tampak sangat ceria karena mereka tampaknya dapat melihat isi pikiran Xian. Zuoxi hanya berada di alam bencana, dia memiliki basis kultivasi terendah di sini. Jika dia tetap berada di tepi danau, dia mungkin tidak dapat menahan bencana-bencana itu. Meskipun medan magnet di sekitar Danau Perak memperlambat bencana-bencana itu, menurut apa yang sedang terjadi saat ini, bencana-bencana itu akan segera datang. Xian membawa Zuoxi ke tengah danau agar dia menjadi orang terakhir yang menghadapi bencana tersebut. Mungkin saat itu, penghalang yang diciptakan Aiya mungkin sudah hancur. Dengan demikian, dia memiliki kesempatan untuk naik ke langit, menghindari bencana tersebut. "Siapa gadis ini?" Prajurit berwajah kuning itu mengerutkan kening dan bertanya ketika dia melihat Xian membawa Zuoxi. "Istriku." Xian menampakkan senyum tipis, mempertahankan wajah normalnya, dan diam-diam memegang erat tangan Zuoxi. Zuoxi awalnya memiliki sedikit perlawanan dan diam-diam menyalahkan Xian. Namun, ketika dia melirik Qi Xiao dan Zuoxu dan melihat mereka menghela napas lega, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Xian ingin melindunginya. Zuoxi sedikit tergerak dan berhenti memberontak. Sebaliknya, dia menjadi berperilaku baik dan patuh mengikuti Xian. Setelah mendengar Xian mengatakan bahwa Zuoxi adalah istrinya, para prajurit dari Sekte Cahaya Ilahi itu tidak mengatakan apa-apa lagi. 5 dari mereka bahkan mengambil inisiatif untuk minggir, meninggalkan Xian dan Zuoxi sedikit ruang. "Apakah kamu tahu cara menggunakan panah biduk utara?" tanya Li Yue. "Tidak, aku tidak tahu." Xian menggelengkan kepalanya. "Bagaimana kalau menggunakan kekuatan bintang untuk menciptakan formasi bintang?" "Apakah kamu tahu?" tanya Li Yue lagi. "Formasi bintang." Mata Xian berbinar. Dia mengangguk, "Aku tahu cara melakukannya." "Bagus sekali. Lepaskan dengan cepat. Zhao Feng dan aku akan mengurus sisanya." "Cepatlah." Prajurit berwajah kuning bernama Zhao Feng juga buru-buru mendesak Xian. Di tengah danau, 2 tim terkuat tampaknya mengetahui teknik rahasia Sekte Cahaya Ilahi. Setelah mendengar panah biduk utara dan formasi bintang, mata mereka semua berbinar, dan tidak ada yang memarahi Xian lagi. Mereka menatap Xian dengan mata berbinar.
Di bawah tatapan orang lain yang mengamati, Xian memicu pikirannya untuk mengaktifkan roh bela diri bintang, mengumpulkan sekelompok titik cahaya bintang. 7 kelompok cahaya terbentuk di atas kepalanya dan kemudian memperlihatkan diri mereka sesuai dengan formasi 7 bintang biduk utara. Benarkah? Xian bertanya dengan ragu. Itu saja, Zhao Feng menunjukkan wajah ceria dan tertawa terbahak-bahak. Gelombang energi api yang membakar mengalir keluar dari tubuhnya di tengah cahaya yang cemerlang. Seberkas sinar matahari yang membakar terbang keluar dan menembus formasi 7 bintang. Pada saat yang sama, cahaya bulan juga menyebar dari tubuh Li Yue. Seberkas cahaya ini, yang seperti cahaya bulan yang bersinar, juga terbang keluar dari tangannya, menyusup ke dalam formasi 7 bintang. Jangan khawatir, kami akan mengurus sisanya, Li Yue memberitahunya dengan santai. Xian mengangguk. Sekelompok sinar matahari, sinar bulan, dan 7 kelompok bintang berkumpul dalam formasi 7 bintang. Tiba-tiba, fluktuasi energi yang kuat muncul, menyebar dari sinar matahari dan bintang-bintang. Fluktuasi ini dan 7 kelompok bintang yang dilepaskan Xian tiba-tiba beresonansi. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, perubahan aneh tiba-tiba muncul pada 7 kelompok bintang yang dilepaskan Xian, mengubahnya menjadi satu set busur dan anak panah. Sinar matahari dari Zhao Feng dan sinar bulan Li Yue bergabung untuk membentuk anak panah yang kuat. Anak panah cahaya itu melaju di busur yang telah dibuat dari kondensasi cahaya bintang. Busur itu memanjang. Fluktuasi energi yang hebat tiba-tiba mengalir keluar dari busur. Cahaya bintang langsung menyatu dengan anak panah cahaya. Anak panah cahaya ini, yang membawa serta cahaya bintang, melesat dengan mengerikan ke arah mayat-mayat kuno di bagian bawah. Boom! Ketika anak panah cahaya mengenai mayat di bagian bawah, cahaya ungu yang melilit mayat kuno itu langsung pecah. Segel gunung dan sungai tergantung di atas kepala semua orang, dan kekuatannya tampaknya telah dipukul dan tersebar. Segel gunung dan sungai menjadi gelap dan tidak dapat mempertahankan sungai ungunya agar tetap meluap. Semua jenis harta karun rahasia beterbangan dan bertabrakan dengan segel gunung dan sungai itu. Segel gunung dan sungai sedikit bergetar di udara saat aura spiritualnya menjadi kosong, dan akhirnya jatuh. Kita baik-baik saja. Zhao Feng tertawa terbahak-bahak dan berteriak, kita telah menghancurkan penghalang, jadi kita harus maju terlebih dahulu. Wajah Li Yue menjadi dingin. Dia menatap para prajurit di sebelahnya dan berkata, kalian harus mengerti aturannya. Naik! Zhao Feng menatap seorang prajurit kultus cahaya ilahi di sebelahnya sambil berteriak untuk mendesaknya. Di bawah tatapan Zhao Feng, prajurit ini tiba-tiba terbangun dan buru-buru bergegas menuju tangga batu. Xian terkejut dan kemudian dengan cepat mendorong Zuo Xi. Dia dengan terhuyung-huyung berjalan menuju jembatan mayat dan dengan susah payah memanjat sambil didorong oleh para pengikut kultus cahaya ilahi. Ketika Zhao Feng dan Li Yue melihat apa yang dilakukan Xian, mereka hanya sedikit mengernyitkan alis tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di dalam hati mereka, karena Xian adalah anggota sekte cahaya ilahi, dia sudah seperti keluarga. Karena istrinya memiliki basis kultivasi yang rendah, dan terlebih lagi, tinggal di danau adalah hal yang paling berbahaya saat ini, mereka tidak menentang apa yang dilakukannya. Xian, mereka, ketika Zuo Xi memanjat setengah jalan ke jembatan mayat, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak sambil melihat Zuo Su dan Qi Xiao di kejauhan. Bencana itu kini menenggelamkan Qi Xiao dan orang-orang lainnya, seluruh tubuh mereka kini bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat mereka berjuang mati-matian dengan wajah yang menyedihkan. Zuo Xi tidak bisa begitu saja meninggalkan gurunya dan kakeknya. Jangan terlalu khawatir, kau naiklah dulu, baru kita bicara nanti, teriak Xian. Kultus Divine Radiant di belakang Zuo Xi juga mengerutkan kening dan mendesaknya. Ia kemudian dengan enggan terus memanjat ke atas. Tidak lama setelah itu, semua prajurit kultus Divine Radiant telah memanjat. Zhao Feng dan Li Yue serentak menatap Xian dan berteriak bersama, cepatlah. Anak kecil, jangan buang-buang waktu orang lain. Aku, apa, yang lain sedang menunggumu. Zhao Feng menatapnya, jika itu orang lain, dia akan segera pergi. Kau punya kesempatan sekarang, mengapa kau ragu-ragu? Para prajurit dari dua tim lainnya telah mendekati pusat danau. Dari kejauhan,
Qi Xiao dan yang lainnya kini tenggelam dalam bencana. Keringat dingin menetes di dahi mereka saat mereka tampak melawan dengan keras. Jika dia naik sekarang, mungkin Qi Xiao dan Zuo Su akan tinggal di sini selamanya. Aku bisa menunggu lebih lama lagi. Xian mencibir dan mundur. Dia menatap Zhao Feng dan Li Yue dan berkata, kalian pergi dulu. Aku akan menyusul nanti. Zhao Feng dan Li Yue tercengang dan langsung memarahi Xian karena tidak bijaksana. Sambil bergumam, mereka berdua melangkah maju dan kemudian menaiki tangga batu. Kalian berdua, teriak Xian, apa lagi yang kalian inginkan? Sungguh merepotkan, Zhao Feng bertanya dengan marah. Tolong jaga istriku, kami semua berasal dari Sekte Dewa. Aku akan mengingat kebaikan ini. Xian memohon. Zuo Si telah naik, tetapi dia tidak tahu apa yang menunggu mereka di sana. Dia tidak bisa bersama dengan Zuo Si dan takut dia akan menghadapi bahaya di sana, jadi dia hanya bisa memohon kepada Zhao Feng dan Li Yue untuk membantunya menjaganya. Zhao Feng mendengus dingin dan menunjukkan wajah tidak senang, bajingan kecil Bao, kau tidak masuk akal. Jika kau tidak segera datang ke sini, kau pantas mati karena kebodohanmu. Tidak banyak harta rahasia, dan jika kau terlambat, tidak akan ada yang tersisa untukmu. Sambil berbicara, Zhao Feng tiba-tiba berakselerasi dan perlahan menghilang ke dalam awan. Di tengah danau, dua tim kuat lainnya memanfaatkan waktu ini dan juga naik ke jembatan mayat, bergerak di sepanjang jembatan. Xian tiba-tiba menoleh dan melepaskan perisai bintang. Seluruh tubuhnya memerah. Dia kemudian mengebor ke pusat bencana. Petir, api, badai, dan embun beku semuanya menyapu, menutupi seluruh danau. Keempat kekuatan aneh yang datang dari empat gunung ini tampaknya memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan yang dapat menghancurkan berbagai lingkaran pertahanan. Perisai bintang menghasilkan suara-suara tajam di bawah pengaruh keempat jenis bencana ini seolah-olah dapat meledak kapan saja. Di bawah keempat jenis bencana ini, Xian seperti terjebak di kolam lumpur yang dalam, berjalan dengan sempoyongan. Pada saat ini, dia tahu apa yang dihadapi Qi Xiao dan yang lainnya. Hei, raungan gila muncul saat berbagai kekuatan aneh meledak dari tubuhnya. Xian sekarang seperti harimau perkasa yang bergegas menuju Zuo Su dan menariknya dengan salah satu tangannya. Di antara semua orang, Zuo Su hanya memiliki langit ketiga alam nirvana, dan dia baru saja mencapai alam ini. Dia bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Lao Li dan Lao Lun. Jadi dia yang paling lemah. Di bawah serbuan empat jenis bencana, Zuo Su harus melawan dengan sekuat tenaga. Pakaiannya yang compang camping berkilauan dengan cahaya biru. Di bawah dampak dari empat bencana, dia tampak memiliki tanda-tanda akan hancur. Dengan basis kultivasinya, sulit bagi Zuo Su untuk bertahan hidup dalam bencana-bencana ini. Xian bergegas maju saat salah satu tangannya menarik tangan Zuo Su, berteriak, dan dengan paksa melemparkannya keluar. Aliran kekuatan aneh meledak keluar. Xian tampaknya mendapatkan kekuatan tak terbatas saat ini. Meskipun Zuo Su diselimuti oleh empat jenis bencana, Xian masih bisa melemparkannya ke tengah danau. Di tengah danau, para prajurit dari tim lain naik ke jembatan mayat. Begitu Zuo Su mendarat di tengah, dia segera mengikuti para prajurit ini untuk naik ke jembatan mayat ke puncak tanpa berpikir terlalu banyak. Qi Xiao memiliki basis kultivasi langit kedua alam langit. Di bawah pengaruh bencana, dia masih memiliki kekuatan cadangan dan perlahan bergerak menuju jembatan mayat. Setelah sekilas pandang, Xian dapat melihat bahwa bahkan tanpa kekuatan eksternal, dia akan tetap aman. Xian kemudian memutuskan bahwa tidak perlu membantu Qi Xiao. Sementara kekuatan tubuhnya meroket, dia berjalan selangkah demi selangkah kedua bersaudara itu, Lao Li dan Lao Lun. Melihat Xian datang, kedua bersaudara itu sangat gembira sementara mata mereka langsung berbinar. Meskipun kedua bersaudara itu juga adalah pejuang dari Sekte Cahaya Ilahi, wilayah mereka masih sedikit rendah, dan mereka tidak memiliki terlalu banyak harta rahasia. Jadi, mereka menghadapi kesulitan ketika menghadapi bencana. Ketika Xian datang, mereka berdua mengucapkan terima kasih kepadanya, tampak bersyukur. Pada saat ini, kedua bersaudara itu menyadari bahwa Xian jauh lebih baik daripada Aiya. Fakta bahwa dia tidak meninggalkan anggota timnya benar-benar membuat hati mereka tergerak. Pergilah, teriak Xian.
Kedua tangannya bergetar, dan fluktuasi energi yang besar langsung meledak dari lengannya. Masing-masing tangan Xian membawa salah satunya. Dia segera memasuki langit kedua amukan, dan sekarang merasa bahwa seluruh tubuhnya entah bagaimana memiliki kekuatan yang dapat dibandingkan dengan seorang prajurit langit ketiga yang perkasa dari alam langit. Xian kemudian dengan kuat mengayunkan lengannya dan kedua bersaudara itu, yang telah bersiap dengan baik, terbang menuju ke tengah danau. Pada saat itu, Qi Xiao juga telah tiba di tengah danau, dan dia dengan mudah dapat menangkap kedua bersaudara itu dan membawa mereka ke jembatan. Kedua bersaudara itu sama sekali tidak ragu-ragu, di antara kerumunan, mereka dengan tergesa-gesa mengambil kesempatan untuk memanjat jembatan mayat. Teriakan penuh penderitaan terdengar dari seorang prajurit yang masih berada di tepi danau. Ia diselimuti oleh bencana, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Lingkaran pertahanan dan harta karun rahasianya tidak dapat menahan kerusakan yang disebabkan oleh keempat bencana tersebut. Begitu kekuatan pertahanannya menghilang, keempat bencana ini akan menyerangnya hingga tewas, membakarnya menjadi abu, atau petir akan menghancurkan jiwanya. Ia juga dapat tercabik-cabik oleh badai atau dibekukan oleh embun beku. Begitu saja, sekitar 10 orang telah mengalami kematian tragis karena mereka tidak dapat mencapai bagian tengah danau untuk memanjat jembatan mayat. Xian berbalik, melihat sekilas, dan menyadari bahwa selama para prajurit berada dalam jarak 5 meter di bawah jembatan mayat, mereka tidak akan terpengaruh oleh keempat bencana tersebut. Qi Xiao sudah ada di sana. Asap tebal yang menyelimuti tubuhnya juga telah menghilang. Ia tidak perlu lagi membuang-buang kekuatannya untuk melawan bencana di sekitarnya. Sambil menghela napas lega, Xian dengan susah payah bergerak ke Kai Yi. Pada saat ini, pakaian Kai Yi basah semua, dan penampilannya tampak agak canggung. Keringat muncul di wajah pucatnya. Matanya penuh kepanikan sementara dia mengeluarkan seluruh kekuatannya di tubuhnya untuk menghadapi 4 bencana. Lebih dari 10 pita berkibar di borgol Kai Yi. Masing-masing pita bersinar dengan cahaya warna-warni dan samar-samar menutupi seluruh tubuhnya. Di bawah pengaruh 4 bencana ini, dia meluncurkan pita-pita ini, dan mereka meledak satu per satu. Setiap kali pita meledak, wajah Kai Yi sedikit berubah, menunjukkan ekspresi panik. Setiap pita itu adalah lingkaran energi pertahanan Kai Yi yang masih hidup. Begitu semua pita ini hancur, Kai Yi akan terekspos dan kemudian segera digigit dan ditelan oleh 4 bencana tanpa tulang yang tersisa. Xian menatapnya dengan dingin. Jejak keraguan melintas di matanya. Kai Yi dan Aiya sama-sama sulit dikendalikan. Aiya telah berhasil dalam triknya, yang membuatnya lebih waspada. Dia secara tidak sadar menganggap Kai Yi sama dengan Aiya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menyelamatkan Kai Yi. Apakah gadis ini akan menganggapnya sebagai target dalam perhitungannya di masa depan seperti Aiya? Ketika mereka berada di dasar danau, dia telah melihat seluruh tubuh Kai Yi yang telanjang dan bahkan memperkosanya. Karena itu, dia yakin bahwa Kai Yi membencinya sampai ke akar-akarnya. Dengan kebencian ini di dalam hatinya, Kai Yi pasti tidak akan patuh di masa depan. Mungkin dia akan seperti Aiya, selalu berpikir untuk berurusan dengannya. Dengan pemikiran ini, Xian entah bagaimana tidak ingin menyelamatkannya dan berpikir untuk membiarkannya berjuang sendiri. Xian, Kai Yi tiba-tiba berteriak keras karena panik, kau bilang sebelum kita keluar dari kabut beracun magnetik gelap, kita masih berteman. Apa kau ingat kata-katamu? Kalau begitu, tolong bantu aku. Kai Yi menatapnya dengan agresif, wajahnya yang anggun dipenuhi kecemasan. Xian bersenandung lalu akhirnya terus menggunakan kekuatan tersembunyinya, berjalan selangkah demi selangkah ke arahnya. Aku jelas ingat, aku tidak seperti Jalang Aiya itu. Kalau aku mengatakan sesuatu, aku akan melakukannya. Berdiri di samping Kai Yi, dia mengulurkan tangannya, meraih pinggangnya yang ramping, dan menggunakan cahaya bintang untuk menutupi tubuhnya untuk membantunya melawan 4 bencana. Dicengkeram di pinggangnya, Kai Yi tampak tertahan. Tubuhnya sedikit gemetar. Dia menundukkan kepalanya, menarik napas dalam-dalam dengan lembut, dan berkata dengan suara rendah, kau telah membantuku kali ini. Aku akan mengingat ini. Terakhir kali ketika kita berada di danau, dan kau melanggarku, aku akan menganggapnya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Xian terkejut. Aroma tubuh Kai Yi yang menyegarkan menusuk hidungnya.
Lengannya melingkari pinggangnya, merasakan getaran yang luar biasa. Jantungnya bergetar saat ia tiba-tiba teringat pemandangan yang berkibar di danau itu, dan tak dapat menahan perasaan tak menentu di dalam dirinya. Cepat pergi. Kai Yi melihatnya tercengang tiba-tiba tetapi tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Oleh karena itu, ia buru-buru berteriak. Xian terbangun, mengangguk dan berkata sambil menyeringai, "Jangan khawatir. Danau ini memiliki dampak besar pada bencana-bencana ini. Danau ini telah melemahkan kekuatan api dan petir secara signifikan. Kalau tidak, tidak banyak orang yang dapat menahannya selama ini. Sekarang setelah aku memutuskan untuk menyelamatkanmu, kau akan aman dan sehat." Setelah berbicara, ia melingkarkan lengannya di pinggangnya dan tiba-tiba berteriak. Berbagai macam energi kemudian meledak keluar. Momentum seperti gunung yang mengerikan pecah dari tubuhnya. Di bawah dampak berbagai jenis kekuatan Xian menjadi menakutkan. Bahkan kekuatan bintik-bintik cahaya bintang kecil yang menutupi tubuhnya juga tampak meningkat. Gugusan intensif dari bintik-bintik cahaya bintang itu samar-samar membentuk diagram bintang yang indah. Kekuatan dahsyat api, badai, petir, dan es secara besar-besaran mendekat dan jatuh pada diagram bintang itu. Namun begitu jatuh, diagram bintang itu langsung mengeluarkan banyak sinar cahaya bintang. Cahaya bintang dan keempat bencana itu saling bertabrakan, memercikkan titik-titik energi yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah perisai bintang yang defensif, Xian aman dan sehat. Memanfaatkan tubuhnya yang kokoh, dia menyeret Kai Yi selangkah demi selangkah menuju jembatan mayat. Saat ini, Qi Xiao telah mencapai jembatan mayat dan memanjat ke atas. Melihat Xian datang, Qi Xiao menunjukkan wajah ceria, mengangguk ke arahnya dan berkata, "Anak baik." Xian tersenyum dan membawa Kai Yi ke tempat yang aman. Momentumnya tiba-tiba melonjak, dan fluktuasi energi yang dahsyat meledak dari tubuhnya. Ketika prajurit lain yang mendorong dan menyikut melihat Xian datang, mereka bisa merasakan fluktuasi yang kuat muncul dari tubuhnya. Mata mereka berubah, dan mereka segera mundur dengan patuh. "Ayo pergi," Xian bersenandung saat dia dengan tenang melewati para prajurit ini, membiarkan Kai Yi naik ke jembatan mayat terlebih dahulu, lalu mengikuti langkahnya, menginjak mayat pertama di jembatan. Di bawah perlindungan Xian, Kai Yi dengan cepat naik ke atas. Kakinya yang panjang bergerak ke atas dan ke bawah, membuat Xian yang berada di bawahnya terpesona. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki nafsu yang kuat. Tidak baik. Xian merasa dingin di hatinya karena dia segera menyadari bahwa emosi negatif ini mulai menyebar perlahan. Sebelumnya, dia telah mengumpulkan mayat para prajurit dan telah menyerap banyak aura dari para prajurit yang baru saja meninggal. Aura kali ini jauh lebih kaya dari sebelumnya, dan mereka terus mengalir ke dalam tubuhnya dan hanya berhenti ketika dia hampir tidak tahan lagi. 720 titik akupuntur di tubuhnya mulai menyerap emosi negatif yang kemudian perlahan mengalir keluar dan memengaruhi pikirannya, memperbesar sisi jahat batinnya dan naluri aslinya. Kali ini, titik akupunturnya menyerap aura yang lebih kuat dari sebelumnya. Dengan demikian, emosi negatif juga jauh lebih ganas daripada sebelumnya. Dalam pertempuran yang masih berkecamuk, begitu semua emosi negatif meledak, dia mungkin akan lepas kendali. Jika dia jatuh ke dalam kondisi dirasuki iblis, mungkin dia tidak akan mampu membedakan musuh dan teman dan akhirnya akan membunuh semua makhluk yang dilihatnya. Nafsu yang merusak adalah sisi manusia yang paling jahat dan sumber setan. Kali ini, ketika nafsu itu meledak, dia takut pikirannya yang keras tidak akan mampu mengendalikannya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di detik berikutnya. Mungkin bahkan Zuosu dan Zuoxi akan hancur juga. Satu-satunya cara untuk menghentikan kegilaan yang kejam ini tampaknya adalah melepaskan keinginan itu untuk meringankan dampaknya. Namun, dalam situasi saat ini, bagaimana mungkin dia punya cukup waktu untuk melepaskannya? Siapa yang bisa memberinya waktu sebanyak itu? Mata Xian membara dan terpaku pada tubuh Kai Yi yang berkeringat dan memesona. Ketika dia melihat bokong dan kakinya yang indah, nafsu di dalam dirinya semakin kuat. Di satu sisi, itu adalah keinginan yang kejam untuk membunuh. Di sisi lain, dia harus menemukan seorang gadis untuk melampiaskannya. Kedua pilihan ini menempatkannya dalam dilema. Kedua pilihan itu tampaknya tidak cocok untuk situasi saat ini.
Jika dia benar-benar dalam kondisi dirasuki iblis dan melepaskan kekuatan jahatnya yang tak terbatas, dia takut konsekuensi akhirnya akan berada di luar kendalinya. Dia tidak ingin lepas kendali. Berjuang dalam hatinya, dia mencoba mengendalikan dirinya tanpa melihat Kai Yi yang berada di atasnya, atau memikirkan apapun yang dapat memancing nafsu dalam benaknya. Sambil menggertakkan giginya dan menunjukkan wajah yang ganas, Xian mengikuti Kai Yi dan dengan cepat bergerak ke daerah tempat kedua sungai itu saling terkait. Pilihan. Selalu ada pilihan, tetapi kedua pilihan ini bukanlah yang diinginkan Xian. Apapun pilihan yang diambilnya, keduanya tampaknya tidak cocok untuk situasi ini. Pilihan terbaik adalah ia tidak akan terpengaruh oleh emosi negatif ini. Namun, Xian jelas tahu bahwa setiap kali emosi negatif meledak, salah satu sisi jahatnya akan diperkuat tanpa batas. Bahkan dengan kegigihannya, sulit untuk menahan keadaan iblis dan mempertahankan kesadarannya. Kekuatan negatif yang deras meluap tak terkendali dari titik-titik akupuntur di tubuhnya. Kekuatan negatif ini diserap ke dalam tubuhnya, menembus pembuluh darah, tulang, darah, dan memengaruhi laut kesadarannya, seolah-olah mengendalikan keadaan pikirannya. Dengan pilihan ini, ia perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri saat ia mulai bernapas dengan berat. Matanya perlahan menjadi merah, menunjukkan rasa kegilaan yang kuat. Boom! Ketika ia menghentakkan kakinya, kekuatan yang dahsyat mengalir ke mayat kuno di bawahnya. Mayat-mayat kuno yang telah diinjak itu meledak satu persatu di bawah kakinya, lalu berubah menjadi bongkahan daging dengan darah menetes ke danau di bawahnya. Boom boom boom! Setiap kali dia menghentakkan kakinya, mayat-mayat kuno yang diinjak itu hancur berkeping-keping dan jatuh. Jembatan mayat di bawah tubuh bagian atasnya mulai pecah. Mayat-mayat kuno itu mulai terbelah dua, mereka tampaknya tidak memiliki kekuatan lain untuk menopang jembatan itu saat mereka tiba-tiba mulai jatuh. Prajurit yang tersisa yang menginjak mayat-mayat kuno itu menjerit dengan sedih dan jatuh bersama mereka. Xian menghentakkan kakinya pada para prajurit yang berada di bawahnya, dan mereka semua jatuh ke danau kecil. Jeritan mereka yang menusuk tulang muncul dengan kengerian. Kai Yi dan orang-orang lainnya, yang masih berada di jembatan mayat, menundukkan kepala untuk melihat ke bawah dan kemudian semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Xian telah sepenuhnya memotong jalur para prajurit di belakangnya. Para prajurit yang jatuh ke danau itu langsung diselimuti oleh 4 bencana. Mereka semua menunjukkan jejak keputusasaan di wajah mereka dan kebencian di mata mereka terhadap Xian. Sayangnya, Xian sudah tidak terkendali dan tidak melihat ke bawah. Matanya merah membara sementara dia memalingkan wajahnya, mengabaikan teriakan para prajurit itu, dan terus bergerak maju di sepanjang jembatan mayat. Jeritan menyakitkan itu dengan cepat dibungkam. Semua prajurit yang tersisa memiliki basis kultivasi yang rendah. Sulit bagi mereka untuk mendekati jembatan mayat, karena keempat bencana telah menguras hampir semua kekuatan mereka. Saat mereka jatuh ke danau lagi, kekuatan mereka tampaknya tidak dapat menahan bencana. Mereka sepenuhnya ditelan oleh bencana. Tidak lama kemudian, para prajurit itu terbunuh. Keempat bencana itu dengan cepat menyerbu mereka, dan dengan demikian, bahkan darah mereka pun tidak tersisa. Xian tanpa sadar tidak tahu apa yang terjadi di bawah karena dia masih terengah-engah dan terus memanjat ke atas jembatan mayat sementara kedua matanya merah. Di titik-titik jalinan kedua galaksi, mayat-mayat kuno melayang naik turun. Formasi kuno yang misterius terukir di dada mereka. Bagian tengah setiap formasi tampaknya memiliki harta karun rahasia sebagai sumber kekuatan. Mayat-mayat kuno dengan harta karun rahasia di dada mereka dengan gila-gilaan menyerang para prajurit. Orang-orang dari kelompok Zhao Feng dan Li Yue bersaing untuk mendapatkan harta karun rahasia pada mayat-mayat kuno itu. Prajurit lain juga melancarkan serangan mereka untuk merebut harta karun rahasia itu. Begitu mayat terbunuh, harta karun rahasia di dadanya akan terpisah dari tubuhnya. Pada saat itu, semua prajurit akan mati-matian bertarung satu sama lain untuk mendapatkan harta karun rahasia itu. Zuo Xi minggir karena dia tidak berani terlibat dalam pertarungan ini. Dia hanya menyaksikan para prajurit itu saling menyerang dan membunuh demi harta karun rahasia itu dengan takjub. Setelah naik ke atas dan melihat sekilas pertempuran yang kejam ini, Zuo Su kemudian berdiri bersama Zuo Xi dan menyuruhnya untuk tidak mengambil tindakan apapun atau menarik perhatian orang lain.
Zuoxi mengerti dan patuh. Dia hanya menonton tetapi tidak ikut campur. Dia bertekad menjaga dirinya tetap aman. Tempat di mana dia berdiri sebenarnya sangat aman. Semua prajurit datang ke sini karena harta karun rahasia itu. Jika dia tidak berebut harta karun rahasia itu, prajurit lain tidak akan menganggapnya sebagai ancaman atau memperhatikannya. Setelah naik ke sini, Qi Xiao dan kedua saudaranya juga melangkah ke sisi tempat Zuoxi berdiri. Namun, berbeda dari Zuoxi, kedua saudara itu memperlihatkan sedikit keinginan di wajah mereka saat mereka melihat harta karun rahasia pada mayat-mayat kuno itu. Jadi, apakah kamu menginginkannya? Lao Li menunggu Qi Xiao mendekat dan bertanya dengan wajah ceria, haruskah kita mengambil tindakan? Qi Xiao menarik napas dalam-dalam. Melihat pertempuran yang kejam ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tunggu sebentar. Xian akan segera datang, dan kemudian kita akan membahas ini. Kedua bersaudara itu mengangguk bersamaan. Air di sini sangat aneh. Air itu berada di sebelah kerumunan, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Orang-orang mengira itu hanyalah ilusi dan tidak memiliki pengaruh apapun pada mereka. Itu adalah lapisan batu datar di bawah kaki mereka. Tanah ini memancarkan cahaya putih, yang terus-menerus mengambang seperti perahu kecil. Sebagian besar prajurit yang datang ke sini berada di alam langit. Jumlah mereka ada 20. Sebagian besar prajurit alam langit terlibat dalam pertempuran ini, membuat situasi menjadi sangat berbahaya. Jika salah satu dari mereka ceroboh, mereka akan berakhir dengan nasib yang menyedihkan. Meskipun Qi Xiao memiliki basis kultivasi alam langit kedua, di area ini, tidak ada yang istimewa. Ada 6 prajurit alam langit ketiga, 10 prajurit alam langit kedua, dan sebagian besar yang tersisa berada di alam langit pertama. Selain kedua bersaudara itu, ada 2 prajurit alam langit ketiga nirvana lainnya. Zuoxi adalah satu-satunya yang berada di alam bencana. Kai Yi juga segera naik ke sana. Setelah melihat sekilas situasi saat ini, dia kemudian berjalan diam-diam ke Qi Xiao dan yang lainnya dan berkata dengan wajah serius dan suara rendah, menurutku ada yang salah dengan Xian. Apa? Qi Xiao, Lao Li, Zuoxi, dan yang lainnya bertanya bersamaan, apa maksudmu? Aku tidak yakin. Kai Yi menggelengkan kepalanya sementara wajahnya sangat aneh, aku merasa dia takut dirasuki iblis. Dirasuki iblis. Wajah semua orang berubah. Dia memiliki gelombang energi yang sangat kuat, tetapi dia tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Dia penuh dengan aura kekerasan dan pembunuh seolah-olah dia ingin menghancurkan segalanya. Aku tidak tahu bagaimana atau mengapa dia dalam keadaan ini. Ketika aku berada di atasnya, aku bisa merasakan bahwa dia ingin membunuhku. Perasaan itu sangat mengerikan. Setelah mendengar kata-kata ini, Qi Xiao dan yang lainnya semuanya ngeri saat mereka melihat ke arah jembatan mayat secara bersamaan. Aura jahat yang sangat kuat meledak di sana terlebih dahulu. Aura jahat itu memiliki bau darah yang pekat seolah-olah direndam dalam lautan darah, yang membuat orang-orang merasakan bahaya yang ekstrim. Dalam aura jahat yang kuat itu, Xian perlahan-lahan muncul dengan mata merahnya. Melihat matanya sebentar, Qi Xiao, Zuoxi, Kai Yi, dan yang lainnya semuanya gelisah. Sepertinya laut kesadaran mereka terpengaruh, sehingga memunculkan nafsu yang ganas dan merusak. Jejak kekerasan, kegilaan, dan haus darah keluar dari pupil merah gelap Xian. Pada saat ini, Xian memang tidak normal, dia seperti hantu ganas yang keluar dari neraka yang membenci bahwa dia tidak dapat mencabik-cabik semua makhluk. Sekarang, dia tampak jauh lebih menakutkan daripada binatang terkuat yang pernah mereka temui di kabut beracun magnetik gelap sebelumnya. Tidak bagus. Wajah Qi Xiao berubah drastis. Dia berteriak ketakutan, aku takut Xian benar-benar telah jatuh ke dalam kondisi dirasuki iblis. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kondisi seperti ini. Ayo kita ke sana dan periksa. Zuoxi sedikit panik dan tanpa sadar ingin pergi ke samping Xian untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Si kecil, jangan pergi. Qi Xiao buru-buru meraihnya dan berkata, saat Xian dalam kondisi seperti ini, dia tidak memiliki kesadaran. Jika kau mendekatinya, mungkin kau akan menjadi target pertamanya. Jangan pergi. Petik 2. Tapi jika dia terus seperti ini, itu akan berbahaya.
Zuo Xi sedikit meronta, tetapi tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari belenggu Qi Xiao. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Xian, apa yang terjadi padamu? Bagaimana kami bisa membantumu?" Kai Yi dan Zuo Su juga menatap Xian, menunggunya menjawab. Melolong, Xian tiba-tiba mengeluarkan raungan mengerikan yang sama sekali tidak seperti manusia. Aliran aura jahat yang tak berujung bersama dengan raungan ini menyebar ke seluruh area pertempuran. Semua laut kesadaran prajurit bergetar hebat. Tubuh kedua bersaudara itu sangat gelisah. Tubuh Zuo Su sama, gemetar karena terkejut. Darah mengalir keluar dari matanya sementara wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Dua prajurit alam nirvana lainnya sama seperti kedua bersaudara itu. Darah mengalir keluar dari mata mereka, dan mereka harus duduk di tanah. Xian mengeluarkan raungan keras yang penuh dengan kekuatan yang ganas dan ganas. Aura jahat ini terus meningkat dan memengaruhi semua prajurit. Laut kesadaran para prajurit alam nirvana hampir tidak dapat mengendalikan pikiran mereka. Dengan demikian, aura jahat itu mengenai laut kesadaran mereka secara langsung dan mengaduknya, dan akibatnya, rongga mata mereka berdarah. Sebaliknya, meskipun wajah Zuo Xi pucat, dia masih aman dan sehat. Karena laut kesadarannya belum terbentuk, dia tidak menderita dampak aura jahat Xian. Itulah sebabnya pikiran kedua bersaudara itu, yang berada di alam nirvana, rusak tetapi pikirannya tidak. Mata Kai Yi dan Qi Xiao, dua prajurit alam langit, juga berubah secara dramatis. Mereka buru-buru menekan fluktuasi laut kesadaran mereka, menggunakan semua kekuatan mereka untuk mencegah mereka terpengaruh oleh dampak Xian. Setelah auman Xian, para prajurit alam langit dari Tanah Suci yang masih bertarung, tiba-tiba berhenti karena terkejut dan semua menatap Xian. "Bocah bau, apa yang kau lakukan?" Wajah Zhao Feng menjadi gelap. Tiba-tiba ia berteriak keras, "Jangan menakut-nakuti orang. Kau dirasuki oleh iblis sekarang, apakah kau benar-benar ingin bunuh diri? Nak, cepat tahan napasmu dan bermeditasi. Duduklah di satu tempat dan jangan bergerak. Kerahkan seluruh kekuatanmu untuk mengendalikan pikiranmu. Jangan terlalu banyak berpikir." Mata Li Yue berkedip, menatap Xian dari kejauhan. Kemudian dia berkata, "Zhao Feng, metode yang baru saja kamu katakan tidak berguna baginya. Keadaan, kerasukan setan, semacam ini tidak disebabkan oleh kultivasi tetapi keinginan jahat. Dengan keadaan, kerasukan setan, semacam ini, tidak mudah baginya untuk memulihkan dirinya sendiri hanya dengan meditasi. Saya khawatir orang ini telah mengembangkan beberapa teknik jahat yang telah menyebabkan beberapa variasi yang sekarang telah memengaruhi pikirannya. Situasi ini sulit untuk dibalikkan." "Ah!" Zhao Feng berteriak dan menatap kosong ke arah Xian tanpa mengetahui apa yang harus dia lakukan untuk saat ini.